saya laporkan inisialnya CD. Ya. CD ini ya. sekarang CD itu mengaku sebagai ketua BMT Darussalam. Ya. Saya ulang lagi. Ya. Inisialnya CD mengaku sebagai ketua BMT Darussalam. Terus kemudian RYS ya, RYS ya, itu mengaku sebagai sekretaris BMT Darussalam. Sebelum lanjut, silakan share video-video dari kami untuk saudara-saudara terdekat kalian agar pikirannya terbuka dan tidak ada lagi yang terpedaya dengan pola-pola seperti ini. Mari buka mata, terima kenyataan, dan menuju arah kebenaran. Kasus JBN kian memanas. Gugatan yang pernah dimenangkan Zaini Mustafa dan kemudian berubah NO ini menjadi sebuah kejanggalan yang terus diselidiki. Berdasarkan penjelasan Zaini dan bukti yang ada, sebagian orang diduga kuat memalsukan berkas dan kemudian menggunakannya dalam persidangan-persidangan yang sedang berlangsung. Menyadari hal tersebut, Zaini dan tim lantas mengajukan gugatan pidana atas pemalsuan tersebut. Mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi terketiga dan keempat seluruhnya dalam konvensi pokok perkara. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan tergugat 1, 2, 3, dan 4 yang tak jadi kontestasi. Jadi begini, berkaitan dengan perkara saya, yaitu perkara nomor 2, perkara saya yang lalu ya. Dan sekarang masih berjalan Pak Darso. Sekarang masih posisinya kasasi di Mahkamah Agung. Itu kan berawal dari perkara nomor 28 ya, nomor 28 yang melawan Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Sebagai tergugat 4 itu kan BMT Darussalam Madani Pak Darso. Nah, berkaitan dengan tergugat 4 ini, ketika berperkara di dalam pengadilan itu mengutus kuasa hukum. Berkaitan dengan kuasa hukum itu ada surat kuasa, ada dua surat kuasa, sebenarnya 3 surat kuasa yang ditandatangani oleh orang yang mengaku sebagai ketua BMT Darussalam. 1 yang tanda tangan 2, 1 mengaku sebagai ketua BMT Darussalam, 1-nya mengaku sebagai sekretaris BMT Darussalam. Ya kan itu. Itu saya ketahui pada saat saya insakeh perkara itu mau membuat kesimpulan. Ternyata anggaran dasarnya kan tidak menyebutkan orang yang tanda tangan itu bukan sebagai ketua, bukan sebagai sekretaris, kan begitu. Nah, berkaitan dengan itu, maka saya juga bersurat juga ke Menteri Koperasi. Nah, Menteri Koperasi menjawab bahwa orang yang tanda tangan di dalam surat kuasa itu ternyata juga bukan sebagai ketua, melainkan wakil. Satunya ya. Terus kemudian yang satunya lagi itu tidak tercantum di dalam akte yang didaftarkan di Kementerian Koperasi. Oleh karena itu pada hari ini saya melaporkan perihal tersebut Pak Darso. Dalam pasal tadi saya konseling di sini diarahkan ke pasal 263. Apa coba? 263 KUHP, pemalsuan surat. Pemalsuan surat. Jadi maksudnya pengurus BMT yang sekarang ini, yang mengaku ini, karena bukan orang yang berhak. Mereka tidak ada dalam akta. Sesuai dengan fakta yang saya dapat anggaran dasar mereka yang dibuktikan di pengadilan, kemudian ditambah dengan surat Menteri Koperasi. Yang tanda tangan yang mengaku ketua itu bukan ketua tapi wakil ketua. Yang mengaku sebagai sekretaris itu bukan sekretaris tetapi tidak ada di dalam akte tersebut. Oleh karena itu orang ini tidak berwenang menandatangani surat itu. Sehingga kalau dia tanda tangan dalam surat ini, maka 263-nya membuat memalsukan surat itu masuk gitu, Pak. Alat bukti yang Pak Zaini bawa apa, Pak?
Alat bukti yang saya bawa adalah satu ya. Satu itu jawaban dari BMT Darussalam. Terus kemudian duplik. Terus kemudian daftar alat bukti. Terus kemudian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan surat dari Menteri Koperasi. Jadi yang Pak Jenny laporkan ini siapa saja Pak, kalau boleh disebutkan? Yang saya laporkan inisialnya CD. CD ini sekarang CD itu mengaku sebagai ketua BMT Darussalam. Saya ulang lagi. Inisialnya CD mengaku sebagai ketua BMT Darussalam. Terus kemudian RYS itu mengaku sebagai sekretaris BMT Darussalam. Sebenarnya motivasi mereka apa Pak untuk mengaku sebagai pengurus BMT ini Pak? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas dengan adanya surat ini berarti kan mereka sebenarnya bukan orang yang berhak menandatangani dan mewakili BMT Darussalam, tetapi kenyataannya mereka masuk sebagai orang yang menandatangani seolah-olah mereka berhak, dan surat itu digunakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi. Sebenarnya ketika ini jujur semua, ya kita investor termasuk saya itu selaku penggugat, selaku pelapor ini, ketika mereka sebenarnya jujur, permasalahan itu cepat selesai. Tapi ketika ini tidak jujur dan dibuat-buat, malah ketahuan ada pidananya begitu. Luar biasa Pak, ini masalah investasi batubara ini berkepanjangan terus ini Pak. Itu baru hanya satu punya saya loh. Dari 250 orang. Berarti masih ada 249 orang yang punya masalah masing-masing. Mungkin juga akan bermasalah. Dan bermasalah seperti itu mungkin dengan data atau dokumen-dokumen yang ada. Dan akan bersinggungan terus dengan isu masyur ini Pak. Insya Allah sebatas mereka belum mengakhiri, ya kan, belum mau bertobat mengembalikan uang jamaah, saya akan kejar terus. Gue udah bilang jangan ngaji sama Yusuf Mansur. Lu bandel sih.